Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Nice to meet you again in my virtual classroom for English classroom. For the fourth grade, today we'll study about mathematics. Jadi hari ini untuk kelas 4 kita akan belajar tentang matematika. Matematika yang berbahasa Inggris. Okay, let's check the material today. Math symbols atau simbol matematika. Last week, you have written down some symbols in English. Minggu lalu kalian sudah menulis beberapa simbol dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama kemarin adalah simbol tambah. Tambah in English is plus. Digunakan untuk penjumlahan atau addition. Penjumlahan bahasa Inggrisnya addition. Tanda kurang adalah minus. Tulisannya minus, membacanya minus. Digunakan untuk pengurangan. Dalam bahasa Inggris adalah subtraction. Tanda kali times or multiplied by. Digunakan untuk perkalian. Atau dalam bahasa Inggris disebut multiplication. Kemudian tanda bagi divided by. Divided by digunakan untuk pembagian atau disebut division. Kemudian tanda sama dengan bisa disebut is, dibaca is, atau juga equals, sama dengan. Oke, gampang ya. Saya ulangi membacanya. Plus, minus, times, multiplied by, divided by, is, equals. Oke, kita lihat contoh penggunaannya. Nah, misalnya ini ada penjumlahan, addition. 100 ditambah 50 sama dengan 150. Maka bisa kita tulis dalam bahasa Inggris 100 apa ya? 100 plus 50 is 150. Tulisannya 100 plus 50 is 150. Bu, di sini 150 boleh nggak tak beri imbuhan n? 150 boleh. Nah, tapi ini untuk memudahkan kamu saja, tanpa n juga oke. Kemudian subtraction atau pengurangan. 83 dikurangi 13 sama dengan 70. Dalam bahasa Inggris 83 minus 13 is 70. Atau bisa ditulis 83 minus 13 is 70. Oke. Next, 25 dikali 3 sama dengan 75. Nah, ini multiplication atau perkalian. 25 times atau bisa juga multiplied by 3 is 75. Ditulis 25 times 3 is 75. Bu, ini kalau isnya tak ganti equals boleh. Nah, is boleh, equals juga boleh. Dua-duanya benar. Tapi kalau equals kamu nulisnya lebih panjang. Kalau is kan singkat saja ya, cuma 2 huruf. Oke, gampang ya ini ya. Tinggal menuliskan angka dengan benar dalam bahasa Inggris. Ditulis dengan huruf yang benar. Nah. Next material, we study about dozen and score. Berikutnya kita akan belajar tentang dozen dan score.
Apa itu dozen dan score? Ya. Dozen in bahasa Indonesia is lusin. Dozen dalam bahasa Indonesia disebut juga lusin. Nah, satuan yaitu ya, satuan jumlah. Nah, 1 dozen equals 12. 1 dozen equals 12 jika ditulis dengan huruf. Artinya satu lusin sama dengan 12. Jadi satu lusin itu isinya 12. Biasanya apa yang dihitung dalam lusin? Biasanya sendok, selusin, piring, selusin. Ya, itu ya. Satu lusin isinya 12 buah. Sedangkan score in bahasa Indonesia is kodi. Skor dalam bahasa Indonesia itu disebut juga kodi. 1 score equals 20. Ditulis dalam huruf 1 score equals 20. Satu skor itu jumlahnya adalah 20. Satu kodi jumlahnya 20 buah. Biasanya yang dihitung dalam satuan kodi itu adalah barang-barang seperti yang terbuat dari kain, misalnya kaos 1 kodi, rok 1 kodi. Nah, itu ya biasanya itu yang terbuat dari kain. Oke, saya ulangi. Jadi dozen itu adalah lusin, isinya 12 buah, per satu lusinnya, per 1 dozen. Kalau kodi isinya 20 buah. Dalam bahasa Inggris adalah score. Oke, kita masuk ke contoh. Example. 3 dozens equals 3 lusin sama dengan. Nah, 3 lusin ngitungnya gimana berarti ya? Berarti 3 dikalikan berapa dozen tadi? Iya, 3 dikalikan 12. Berapa? 3 kali 12 itu? Iya, 36. 4 dozens equals bla bla bla. 4 lusin sama dengan berapa? 4 lusin berarti 4 dikali berapa lusin? 12. 4 dikali 12 berapa? 48. 48. Hati-hati nulis 40 ya, tidak ada U-nya. 40. Next. 2 scores equals bla bla bla. Scores itu 20, kodi ya. Berarti 2 dikalikan 20. Berapa? 40. 40. 3 scores equals bla bla bla. 3 kodi sama dengan 3 dikalikan 20. Berapa? 60. 60. Oke, gampang ya. Jadi hari ini kalian belajar tentang dozen and score. Lalu tugasnya, your task today is to write down the 10 following sentences in your English notebook. Hari ini tugas 1, menjawab pertanyaan 1 sampai 10 di buku bahasa Inggris. Nah, nomor 1 sampai 5 ditulis hurufnya. Seperti contoh yang ini tadi. Ya, mana slide-nya? Nah, seperti ini ya, di bawahnya kamu beri tulisan huruf. Nah, dalam bahasa Inggris 1 sampai 5. Sedangkan nomor 6 sampai 10 kamu tulis juga dengan menggunakan huruf di titik-titiknya seperti ini. Nah, ya, 5 dozen equals berapa kamu hitung? 5 score equals berapa? Semua jawaban nomor 1 sampai 10 dengan menggunakan huruf. Tidak ada yang nulis jawaban menggunakan angka. Jawabannya semuanya huruf. Jelas ya? Saya ulangi, semua jawaban menggunakan huruf. Tulis di buku tugasmu. Jika sudah teliti kembali, cek kembali 1 sampai 10 jika mungkin ada yang salah tulisan, ada yang salah tulis huruf. Jika sudah yakin, take the photo, ambil fotonya and send it back to Google
Classroom. Kemudian kirimkan kembali ke dalam Google Classroom. Nah, tugasnya 1 sampai 10. Oke, kids. I think that's all for today. Saya rasa cukup dulu hari ini. Always wear your mask and wash your hand often. Thank you for watching my video. Stay healthy at home and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.